Rekod. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi sahbihi wa barik wasallam. Pada hari ini kembali lagi kita lanjutkan kuliah geometrik jalan. Sekarang perkuliahan ke-12 tidak dirasa, tinggal beberapa kali lagi, 3 kali lagi kuliah. Nah, akan diberikan syarat terlalu ya, sampai selesai berjalan dengan baik kuliahnya dan dapat nilai A. Tentunya syarat dan ketentuan berlaku, yakni tugasnya dikerjakan masih tengah semester, akhir semester, dikerjakan insya Allah dengan hadir maka bisa dapat nilai yang tinggi. Nah, ini ada tugasnya, tugas ke-10. Bisa diperiksa di sini siapa yang sudah kerjakan jawaban. Itu ada beberapa mahasiswa ini. Angkatan sebelumnya juga ada ini. 2019. Nah, 2020 ini ada beberapa orang. 4 orang. Jadi Ya Pak, saya juga ada Pak. 05, 07, 011, 015. 4 orang itu dikerjakan. Diperiksa. Jadi itu. Jawabannya dari pertanyaan-pertanyaannya ada di materi. Pak, materinya kita mulai. Nah, hari ini berkaitan dengan kejenuhan apa? Kecepatan arus bebas, kecepatan sana, evolusi geometrik jalan untuk apa? Daya maksimum, panjang lambda kritis, dan ini pengembangan karakter. Apa saja akhlak kita ya, di samping ilmu juga berakhlak. Akhlak yang diambil dari kisah Nabi ya. Supaya tujuan pendidikan berhasil membentuk akhlak, sana ilmu, pengetahuan, dan akhlak. Nah, sekarang kita masuk ke kuliah, pembahasannya di sini. Nanti Anda bisa ambil di sini jawabannya. Ini evaluasi, ini pembahasannya agak panjang kalau enggak. Anda bisa baca-baca. Intinya membahasnya ini cuma kaitan dengan geometrik jalan. Yang lainnya ada bisa bahas. Kinerja lalu lintas, Anda bisa baca ya. Baca-baca ini lihat lalu lintas ini ada. Ini derajat kejenuhan, tinggal Anda copy paste. Nah, saya bahas geometrik jalannya itu potensi salah halaman berapa itu? Nah, ini geometrik jalan ini. Nah, alinyemen sudah ini. Evolusi geometrik jalan. Nah, alinyemen horizontal. Jadi sudah dipelajari sebelumnya. Nah, ini perhitungannya. Bagaimana menghitung tikungan ya, trase jalan. Membuat tugas besar itu buat trase jalan, garis dari A sampai D. Jadi ada belokan A sampai B, kemudian belokan menuju C, C lagi belok lagi menuju D. Nah, ini. Situ ada tikungan, belokan. Nah, ini perhitungannya. Anda silakan hitung di tugas besar. Nanti dapatkan solusinya. Ini evaluasinya, mendapatkan perhitungannya, hasil perhitungannya. Ini rumus-rumusnya, ini gambarnya untuk apa ini? Kalau dilihat SPC, jadi tikungan itu ada beberapa jenis, 3. Ini spiral, circle, spiral. Oke. Ada spiral, circle, spiral. Ini tabelnya. Ada juga dua lainnya.
full circle, itu bisa Anda pelajari di tukar besar langsung dihitung. Kalau teori begini disampaikan ya 10% bisa ditangkap ilmunya untuk bisa 80% ya dikerjakan, untuk bisa 100% diajarkan pada orang lain. Jadi perlu belajar, kemudian latihan, kemudian mengajarkan pada orang lain. Nah, ini akan membuat kita memiliki ilmu yang ya sempurna. Kita kuasai ilmu itu kalau kita belajar, kita latihan, diulang-ulang lagi, dan juga diajarkan pada orang lain. Itu akan diserap, akan apa? Mudah diingat ilmunya. Jangan ditanam, tangannya Abi mau ngajar. Sama tadi kayak marah. Tangannya Abi lapas dulu, ngajar. Nah. Ini juga ilmu vertikal, ini rumus-rumusnya ada di sini. Oh, tebal lagi. Sebentar, sudah ada. Bahkan ada drainase. Ini semua masuk drainase. Hitungan lengkung, vertikal cembung, sudah ada. Jadi perhitungannya silakan dibaca ini. Kalau dibahas panjang lebar, Ya Pak. ya, latihan lebih bagus, langsung kerjakan itu bisa. Bahasanya ini ya, tabelnya. Lengkung vertikal, existing, tambah eksis itu tambahan. Tambah. Nah, ini semua materi perkerasan, di bawah itu materi perkerasan dengan materi drainase. Kan dalam jalan itu, jalan raya ada geometriknya, ada perkerasan jalan, ada drainase atau gotnya di samping. Jadi bisa baca-baca. Jadi demikian materi kita. Walaupun sedikit, namun bermanfaat. Perlu diaplikasikan dengan praktek langsung, latihan langsung dalam menyusun buat tugas besarnya, perencanaan geometrik jalan. Akhirnya saya tutup dengan materi pengembangan karakter agar kita di samping berilmu juga terbentuk akhlak yang baik. Akhlak yang baik di sini adalah akhlak para nabi. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari akhlaknya Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya alaihissalam. Ini diambil dari buku di karangan ini, untuk orang. Diharapkan agar terbentuk watak ini sebagai tujuan pendidikan nasional, ya, untuk tujuannya berkembangnya peserta didik menjadi manusia beriman, bertakwa pada Tuhan Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri. Ya. Biasa banyak. Jadi tambah itu perlu dilihat akhlak yang mulia. Kita coba ambil apa saja akhlak Nabi Yahya alaihissalam. Nah, sini dikisahkan bahwa Yahya alaihissalam ini adalah putra Nabi Zakaria, Nabi juga bapaknya, dan meneruskan aktivitas dakwanya. Nabi Yahya ini anak yang berbakti, ya, tidak sombong, tidak suka berbuat dosa. Dari kecil dia sudah mendapatkan hikmah. Ya, Nabi Yahya ini ya, dan bersama Nabi Isa alaihissalam berada di langit kedua. Saat Nabi SAW Isra Mi'raj, beliau bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam di langit kedua. Ada 7 tingkat langit. Ya. Di langit kedua sekarang ada Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Nah, saat kecil ini temannya panggil bermain. Ya, ayo bermain. Ayo bermain sama-sama kami. Apa Yahya bilang? Ada teman-temannya yang ajak bermain. Ya, hidup ini bukan untuk bermain, banyak-banyak bermain, bukan tempatnya main game. Ya bilang, tapi tujuan hidup ini beribadah kepada Allah. Dari kecil sudah dapat kelebihan dia. Ya, tujuan hidupnya beribadah, bukan banyak bermain game. Nah, satu hari Punya ini utuh. Bani Israel berkumpul di Baitul Maqdis, yang mendengar Yahya berkhutbah. Oh, ini sudah besar dia. Ini masih kecil.
Masih kecil ini Nabi Zakaria menemui anaknya. Ayahnya Nabi Zakaria mencari Nabi Yahya di satu tempat. Dan mendapati anaknya sementara menyendiri. Lalu ditanya, mengapa engkau di sini, wahai anakku? Nah, ini ayahnya yang hijau itu ayahnya itu Nabi Zakaria. Nah, ayahnya pernah berpesan, bila kita sering berdoa dan menangis karena Allah Ta'ala, kita akan masuk surga. Nah, jadi dia biasa menyendiri, menangis, dan berdoa. Nabi Yahya alaihissalam ini dan ayahnya saling menyayangi. Mereka saling menyayangi dan selalu bersama dalam berdakwah. Ya, berbeda dengan sekarang ya, ada anak yang tandang orang tua, ada orang tua yang bunuh anaknya, ada anak yang bunuh orang tuanya, baru-baru itu kasih racun cyanida, mati ke keluarga. Ini berbeda, ayahnya dan anak saling menyayangi. Mereka bersama berdakwah, menyampaikan kebaikan agar masyarakat mengikutinya. Dan dalam surah Maryam ini dijelaskan juga tentang Nabi Yahya, ya Yahya, wadil kitabu biqawwah. Wahai Yahya, ambillah Alkitab, Taurat itu dengan sungguh-sungguh, wa ataynahu al-hukmu, ya. Kami berikan padanya hikmah selagi ia masih anak-anak. Ya, luar biasa. Masih anak-anak diberikan hikmah, diberikan apa? Kelebihannya pesan. Nah, itulah kisah Nabi Yahya. Apa hikmah yang kita bisa ambil? Bahwa kita harus rajin belajar dan membaca Al-Quran. Kemudian tidak boleh banyak bermain, game, tapi banyak belajar. Fokus membaca, fokus kalau ada pulsa bisa belajar lewat YouTube, lewat internet, nah, canggih sekarang. Dan beribadah, ya. Kemudian selalu dekat dengan orang tua, senang membantu dan selalu taat pada Allah SWT. Nah, itu hikmah, ya, bisa kita ambil. Nah, bisa Anda baca-baca. Nah, akhirnya cukup materi kita kesempatan ini. Yang mudah-mudahan bermanfaat. Itu. Nah, lihat, lihat, nah, kakak-kakak. Nah, oke, kakak-kakak. Halo Ade. Halo adik, halo Baru adik semua bangun kan. ini. Siapa yang belum absen ini? Saya Pak. Ya, berapa NPM? 05 Pak. 05 sudah 05 tadi. Ya Pak. 2005 10 11 Pak. 11 Ahmad Yusuf Harwi. Ya, ada yang 28 ini. 28 Fahri Polio. Yang lainnya Pak Agung 07. 07. Sudah. Agung Triana. Ada Saya yang Pak. namanya. Ya, siap. Nomor berapa? Abdul Razak Ada Pak. 13 ya? Iya Pak. Reza. Ya, sudah. Kalau ini Heri Adasa berapa? Heri Adasa Yusuf Harwi. 18 Pak. 18 05 10 32. Wah, 32 tidak ada di sini. Saya Pak Srianti Tanggalang, Pak. Iya. 11 sabar. Heri Adasa sudah. 32. 2005 10 15 Srianti Tanggalang, Pak. 15 ya? Trianti Tanggalan. Allah. Ya. Yang lainnya Heri Adasa, Yusuf Harwi, Ronaldo, Fana, berapa NPM ini? Saya Pak 09 Ilvana. Kita bilang mana Yusuf? 09. Aldo 9. NPM. Ronaldo 18 Pak. 18.
Ya. Terima kasih. Heri Yusuf Arwi, Fana Sabina. Mana Yusuf Arwi, Fana Sabina? Saya Ada suara? Pak, Fana. Fana 09. Oh, 09. Oh, sudah tadi. Fana Siti. Oh, Ilfana ini. Ilfana atau Iya, Fana? Oh, Ilfana. Ilfana. Iya. Yusuf Arwi. Yusuf Arwi mana? Ada suaranya Yusuf Arwi. Oh, sudah. Ada, Yusuf Pak. Arwi sudah. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Heri Pak. Heri belum. Heri Berapa? ada 32 Pak. 32 sudah. Makasih Pak. 9. 028. Sudah 28. Siapa yang belum? Sudah semua? Oh, ya, Sudah, Pak. sudah semua. Sudah. Sip. Ya. Nah. Nah, iya. Tunggu dulu. Jadi, ya. Sekian dulu kita kuliah. Kita mau berikutnya lagi. Kalau bisa jangan lupa isi evaluasi pembelajaran. Supaya ada masukan-masukan bagaimana pembelajaran sudah bagus atau kurang. Nah, kalau ada yang kurang silakan ditulis supaya bisa diperbaiki lagi ke depannya. Ya. Satu Baik, Pak. tugas, Baik. tugas juga jangan lupa dikerjakan itu karena ada nilainya. Di sini mana bahasa share screen tadi ulangi tugas tugas. Nah, ini bisa diperiksa jawaban. Nah, ini baru beberapa orang kerjakan. Ini ya, kita 2020 baru 4 orang. 05, 07, 011, 015. Iya, Pak. Ya kan dapat nilai 100. Nanti dikerjakan 0. Jadi dikerjakan. Kalau tidak bisa di classroom nanti tulis tangan bisa. Nah mungkin 1-2 pekan ini tertutup classroom. Iya. Jadi demikian kuliah kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhirnya mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Iya. Sampai ketemu lagi.